Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar kalian semuanya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Baik. baik. Bu. Alhamdulillah. Nah, sebelum memulai kegiatan pembelajaran pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Selesai. Sebelum Ibu menjelaskan mengenai materi pada pertemuan kita hari ini, alangkah lebih baiknya Ibu akan mempresensi kalian terlebih dahulu ya. Eki, Hagir, Hadir, Bu. Ega, Hagir, Hadir, Bu. Ira, Hagir, Hadir, Bu. Salsabila, Hagir, Hadir, Bu. Vera Rayu, Hagir. Hadir, Bu. Untuk Ahmad Fadil, apakah Hagir hari ini? Belum bisa masuk, Bu. Sepertinya jaringannya. Iya. Ada Baik, kegiatan, presensi Ibu. Izin. Iya. Iya, gak apa, Mbak? Ega? Tidak, Bu. Baik. Baik, presensi sudah kita lakukan. Sekarang Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat mengetahui tentang definisi dari tes deskripsi. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui ciri-ciri tes deskripsi. Yang ketiga, peserta didik dapat menentukan jenis tes deskripsi yang dibaca atau didengar. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menentukan struktur dan kaidah-kaidah kebahasaan tes deskripsi yang dibaca dan didengar. Sebelum kita mempelajari materi kita hari ini, di sini Ibu ingin bertanya pada kalian. Siapa yang masih ingat mengenai materi kita pada pertemuan sebelumnya? Bisa dijelaskan ya, Nak? Sebelum kita mempelajari materi selanjutnya. Siapa yang bisa menjawab? Pertanyaan dari Ibu. Saya. Ya, Mbak Ega, silakan. Jadi pada pertemuan sebelumnya itu kita mempelajari tentang teks narasi, Ibu. Jadi yang masih saya ingat bahwa teks narasi adalah karangan cerita yang menyajikan suatu peristiwa atau kejadian dan disusun secara runtut sesuai waktunya. Dalam teks narasi itu, peristiwa yang ditulis bisa berupa nyata atau hanya khayalan sementara. Begitu, Bu. Oh, baik. Terima kasih Mbak Ega yang sudah berani menyampaikan hasil refleksinya pada pertemuan kita sebelumnya. Lalu, siapa lagi yang bisa menambahkan jawaban dari Mbak Ega? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Ira. Jadi, selain itu, pada pertemuan kita sebelumnya itu, kita tidak hanya membahas definisi teks narasi saja, tapi kita juga mempelajari tentang ciri-ciri teks narasi, terus unsur kebahasaan, dan menggunakan kata kiasan, menggunakan kata kerja transitif, intransitif, dan juga kita mempelajari jenis-jenis teks narasi. Gitu, Bu. Baik, terima kasih Mbak Ira atas tambahan mengenai refleksi pada pertemuan kita selanjutnya. Mungkin dari dua teman kalian tadi, Ibu harap kalian bisa memahami betul mengenai materi sebelumnya yang sudah Ibu jelaskan ya. Nah, jadi pada pertemuan pagi ini kita akan membahas materi tentang tes deskripsi. Siapa yang tahu mengenai tes deskripsi itu seperti apa? Bisa dijelaskan? Nah, Saya. ya silakan Mbak Vera.
Baik, Bu. Jadi, eh, tes deskripsi itu adalah pemaparan secara jelas mengenai suatu hal. Hal ini bisa berupa benda maupun makhluk hidup. Iya, benar sekali jawaban dari Mbak Vera. Nah, Ibu ingin tahu jawaban dari satu siswa Ibu yang paham mengenai tes deskripsi itu seperti apa? Bisa dijelaskan? Saya, Bu. Ya, Mbak Ki, silakan. Menurut saya, tes deskripsi adalah teks yang di mana ide utamanya merupakan penyampaian dengan menggambarkan objek, tempat, dan peristiwa tertentu dengan sangat rinci. Terima kasih. Iya, benar sekali. Jadi, pada pertemuan kita pagi ini, kita akan mempelajari lebih dalam lagi mengenai definisi dari tes deskripsi, ciri-ciri, struktur, dan kaidah kebahasaan tes deskripsi. Baik, sekarang Ibu akan menjelaskan materinya melalui tayangan PPT yang sudah Ibu jelaskan, yang udah Ibu persiapkan ya. Bisa minta tolong kepada siswanya bisa membantu Ibu untuk menampilkan PPT Ibu. Mbak Salsa, apakah agak kesulitan ya untuk membantu Ibu melakukan skripsinya? Oh, sudah, Alhamdulillah. Terima kasih ya Mbak Salsa udah mau membantu Ibu. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai tes deskripsi. Jadi, tes deskripsi adalah teks yang dimana ide utamanya merupakan penyampaian dengan menggambarkan objek, tempat, dan peristiwa tertentu dengan sangat rinci atau detail. Lanjut. Untuk ciri-ciri tes deskripsi itu sendiri terdiri dari ciri-ciri umum dan ciri-ciri khusus. Yang pertama, ciri umum terdiri dari ciri umum berisikan mengenai penjelasan atau penggambaran suatu objek. Yang kedua, dalam menggambarkan suatu objek, penulis harus memberikan detail dan terperinci sehingga tidak menimbulkan makna ganda bagi pembacanya. Yang ketiga, dalam tes deskripsi, pemaparan harus membuat pembaca seolah-olah ikut melihat, mendengarkan, mengalami langsung, atau merasakan apa yang telah disajikan dalam teks. Keempat, penjelasan mengenai ukuran, warna, bentuk, hingga ciri fisik dari objek tertentu harus dicantumkan. Kelima, melibatkan panca indera manusia seperti pengecapan, penciuman, dan lain sebagainya. Nah, dari yang sudah Ibu jelaskan tadi, apakah dalam penyampaian penjelasan materinya Ibu terlalu cepat ya? Tidak, Bu. Baik, kalau gitu Ibu lanjutkan ya. Sedangkan ciri-ciri tes deskripsi dari segi penggunaan bahasa
Yang pertama, menggunakan kata sinonim dengan emosi kuat. Yang kedua, menggunakan kalimat rinci untuk menggambarkan objek. Yang ketiga, menggunakan kata-kata khusus untuk menggambarkan objek. Yang keempat, tes deskripsi yang memunculkan kata ganti orang. Yang kelima, menggunakan majas untuk memberikan gambaran lebih konkret. Yang keenam, menggunakan majas seperti sarana melukiskan objek secara konkret. Lanjut. Nah, untuk jenis-jenis tes deskripsi itu sendiri terdiri dari tes deskripsi spasial, tes deskripsi objektif, tes deskripsi subjektif, tes deskripsi imajinatif, dan tes deskripsi faktual. Lanjut. Nah, sedangkan dari struktur tes deskripsi itu sendiri, pertama terdiri dari identifikasi atau gambaran umum. Nah, di dalam identifikasi atau gambaran umum ini berisikan mengenai perkenalan kita dalam menjelaskan tes deskripsi itu, mulai dari nama objek, tempat, atau orang yang akan dideskripsikan. Kedua, deskripsi bagian. Dalam deskripsi bagian ini berisikan gambaran rinci dari objek yang digambarkan, berdasarkan apa yang didengar, dilihat, dan dirasakan. Misalnya, kita bisa mendeskripsikan bagian ini dari objek benda, tempat wisata, atau makanan juga boleh. Nah, untuk yang ketiga yaitu penutup. Dalam bagian penutup ini, berisikan kesan umum yang didapatkan setelah melihat ke objek yang dideskripsikan. Lanjut. Sedangkan untuk kaidah-kaidah kebahasaan tes deskripsi itu sendiri, pertama, kita harus menggunakan kata benda sesuai dengan topik yang dideskripsikan. Kedua, menggunakan frasa yang mengandung kata benda. Ketiga, mengandung kata sifat yang menggambarkan sesuatu. Keempat, mengandung kata kerja transitif untuk dapat memberikan informasi subjek. Yang kelima, mengandung kata kerja seperti perasaan dan pendapat. Yang keenam, mengandung kata keterangan. Yang ketujuh, mengandung bahasa kiasan. Lanjut. Nah, di sini Ibu mengambil contoh tes deskripsi dari objek tempat wisata, yaitu judulnya Parangtritis nan Indah. Nanti kalian bisa baca sendiri ya. Lanjut. Nah, dari yang atasnya lagi, Mbak. Nah, dari objek satu contoh yang Ibu jelaskan tadi, itu terdapat mengenai penjelasan struktur dari yang berjudul Parangtritis nan Indah. Nah, judul kita bisa menjelaskan strukturnya. Pertama, judul. Dari judulnya saja kita sudah bisa mengetahui bahwa teks akan membicarakan tentang keindahan dari pantai Parangtritis tersebut. Nah, untuk identifikasi atau gambaran umum, pada paragraf pertama dari teks menjelaskan mengenai gambaran umum dari pantai Parangtritis, mulai dari apa itu Parangtritis hingga detail lokasi dari pantai ini. Yang ketiga, deskripsi bagian. Penjelasan rinci mengenai pantai Parangtritis dijelaskan oleh penulis pada paragraf 2 dan 3. Penulis menuliskan deskripsi sesuai dengan penglihatannya yang terlihat pada kalimat pantai bersih dengan buih-buih putih. Tebing yang sangat tinggi, semburat warna merah keemasan di langit, dan sebagainya. Nah, untuk bagian struktur deskripsi yang terakhir yaitu simpulan. Simpulan serta kesan dari tes
tes di atas adalah penulis sangat mengagumi keindahan dari Pantai Parangtritis, kan? Ada banyak kegiatan yang dapat dilakukan oleh para wisatawan di pantai ini untuk menikmati keindahannya. Lanjut, Mbak. Nah, di sini Ibu cantumkan mengenai tugas kelompok yang nantinya Ibu akan jelaskan anggota kelompok kalian masing-masing ya. Mungkin itu tadi yang dapat Ibu jelaskan dari materi tes deskripsi ini. Apakah dari anak-anak ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Salsa. Dalam jenis-jenis teks deskripsi, terdapat jenis teks deskripsi spatial, Bu. Dan contohnya seperti apa ya, Bu? Baik, terima kasih ya Mbak Salsa atas pertanyaannya. Jadi, tes deskripsi spatial adalah teks deskripsi yang hanya menggambarkan objek seperti tempat, ruangan, atau suatu benda. Contohnya, kita bisa mendeskripsi mengenai ruangan. Ruangan itu seperti ruangan dalam itu apa? Ruangan belajar kita kan dalam kegiatan dalam ruangan belajar itu kan pasti kita harus membutuhkan kayak tempatnya harus nyaman, rapi, biar nantinya pada saat kita belajar itu lebih semangat lagi untuk belajarnya. Apakah sudah bisa dipahami Mbak Sasa jawaban dari Ibu? Alhamdulillah sudah bisa, Bu. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Sasa. Apakah yang lain ada yang ingin bertanya lagi mengenai materi kita hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Ira. Tadi kan dalam kaidah kebahasaan mengandung kata kerja perasaan. Nah, maksud dari kata kerja perasaan itu seperti apa ya, Bu? Terima kasih. Ya, terima kasih juga ya Mbak atas pertanyaannya. Jadi, kata kerja perasaan atau pendapat ini dapat mengungkapkan pandangan pribadi penulis tentang subjek. Misalnya, saya pikir itu adalah kucing pintar. Saya meyakini buku itu mahal. Mungkin itu yang bisa Ibu jelaskan dari pertanyaannya Mbak Ira. Apakah sudah bisa dipahami, Mbak? Alhamdulillah bisa, Bu. Alhamdulillah. Untuk anak-anakku yang lainnya, apakah ada pertanyaan lagi yang ingin disampaikan? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan lagi dari kalian. Di sini Ibu akan membagi kalian menjadi sebuah kelompok kecil yang nantinya kita akan berdiskusi mengenai tugas kelompok yang ada di dalam PPT tadi yang sudah Ibu kirimkan melalui WA Group ya. Jadi silahkan kalian berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing. Lalu nanti perwakilan kelompok menyampaikan hasil diskusinya. Dari situ apakah sudah paham, Nak? Paham, Bu. Baik, Bu. Baik. Kalau sudah paham, Ibu beri waktu sekitar 15 menit untuk mengerjakan soal diskusinya, diskusi kelompok lagi, lalu nanti kalian bisa mempresentasikannya ya. Silakan.
Apakah agak kesulitan, Nak? Kalau misalnya agak kesulitan, bisa kita tanyakan Ibu dalam proses diskusinya. Eh, Alhamdulillah lancar Bu, sebentar lagi mungkin selesai. Baik, Ibu tunggu ya. Waktunya udah cukup ya, anak-anak, yang Ibu berikan. Jadi sekarang perwakilan dari kelompoknya masing-masing bisa menyampaikan hasil diskusinya. Ibu persilakan, siapa yang ingin mewakili? Saya Bu. Ya, silakan. Baik teman-teman, baik Bu dan teman-teman sekalian, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pada judulnya itu menyatakan secara singkat mengenai isi artikel yang membahas tentang rumah tongkonan. Identifikasi atau gambaran umumnya, paragraf pertama berisi tentang identifikasi atau gambaran umum mengenai rumah tongkonan mulai dari asal-usul hingga sejarah dari rumah adat ini. Deskripsi bagian, sementara itu pada paragraf 2 dan 3 adalah deskripsi bagian, berisi detail atau bagian-bagian yang ada pada rumah tongkonan. Penulis merinci bahan rumah, ukiran, hiasan atap, hingga pembagian ruangan. Kesimpulan atau kesan pada bagian ini, penutup menuliskan kesan umum dari penulis mengenai rumah adat tongkonan yang perlu dijaga sebagai warisan budaya Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Bu Erli. Ya, alhamdulillah. Terima kasih ya Mbak Ira sudah mewakili kelompoknya. Ternyata hasil diskusi dari kelompok 1 yang sudah disampaikan Mbak Ira itu cukup menarik. Jadi mungkin dari perwakilan dari presentasi. Jadi mungkin dari penyampaian Mbak Ira tadi udah mencukupkan hasil presentasi kita hari ini. Jadi untuk selanjutnya Ibu meminta kepada peserta didik dapat menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini mengenai tes deskripsi. Saya Siapa yang ingin? Ya, silakan. Baiki.
Jadi pada pertemuan kita hari ini bahwa teks deskripsi adalah sebuah teks yang dapat menyampaikan ide-ide kita dalam menggambarkan suatu objek tertentuan. Nantinya kita bisa mendeskripsikan objek tersebut secara rinci. Misalnya kita bisa mengambil objek tentang makanan nasi Padang itu seperti apa. Bisa menggambarkan secara rinci tentang makanan nasi Padang tersebut. Selain itu, di dalam teks deskripsi juga terdapat beberapa ciri-ciri, struktur, kaidah kebahasaan yang harus kita pahami untuk membuat teks deskripsi itu. Begitu, terima kasih. Ya, terima kasih kembali Mbak Eki. Benar sekali apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Eki tadi. Jadi pada saat kita akan membuat sebuah teks deskripsi, itu kita tidak bisa membuatnya secara acak-acakan atau tidak teratur. Akan tetapi kita harus memahaminya mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks deskripsi itu sendiri. Mungkin itu tadi yang bisa Ibu jelaskan pada pertemuan kita hari ini. Sebelum kita akhiri, alangkah lebih baiknya kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri kelas kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ibu.